Tuh kan. Ntar saya matiin kamera aja deh. Oh. Itu di komputer kalian tulisannya recordingnya aktif nggak? Aktif, Bu. Aktif. Aktif, Bu. Bu. Aktif, Bu. Oke. Udah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita mau membahas tentang distribusi frekuensi. Ini simple sih, kayak kalau ada data itu biasanya kalian tuh ngitung rata-rata, terus nilai maksimum minimum. Ini yang simpelnya yang hari ini. Jadi nggak terlalu susah. Distribusi frekuensi, apa sih distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi ini adalah mengumpulkan data berupa deretan angka. Terus datanya sudah dikumpulkan, biasanya belum sistematis, tapi kalau nyusun data itu harus ada aturan-aturan tertentu ya. Jadi nggak bisa menyajikan data begitu saja tanpa mematuhi aturan-aturan statistik. Jadi, gini contohnya, kalau kalian mewawancarai petani, menanyakan tentang jumlah pupuk yang digunakan petani, itu pasti kalian tulis, misalnya petani 1 menggunakan pupuk 100 kilo, petani 2 menggunakan pupuk 300 kilo, dan seterusnya, sampai petani, misalnya ada 10 petani. Nah, jika kalian ingin membagi data kalian dengan orang lain atau menyampaikan data kalian dengan orang lain, itu kalian bisa tampilkan yang 10 tadi, tapi orang akan melihatnya satu persatu kan, per petani. Nah, kalau data keseluruhan itu biasanya orang lihat dari nilai rata-ratanya. Jadi dari 10 petani itu dirata-ratakan. Itu contoh simpelnya. Cuma kalau untuk data yang terlampau banyak, misalnya datanya ada 1000, itu tidak bisa kalian tampilkan kan? 1000 petani kalian tampilkan dalam satu paparan. Nggak mungkin dilihatkan satu-satu, makanya ada aturan-aturan tertentu bagaimana cara memaparkannya. Jadi misalnya petani yang berusia sekian 25 tahun sampai 30 tahun dia menggunakan pupuk sekian. Nah, itu ada pengelompokan. Pengelompokan itulah yang disebut dengan distribusi frekuensi. Jadi ada pengelompokan tertentu. Di sini jadi kita nanti mau bikin salah satu contoh itu tabel distribusi frekuensi. Jadi kayak yang saya bilang tadi, kalau ada datanya 1000, kan nggak mungkin tampilkan langsung seluruh rata-rata, nggak mungkin. Jadi ada pengelompokan, misalnya petani yang usianya sekian. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya itu? Jadi ada beberapa aturan di sini yang akan saya paparkan. Di sini ini distribusi frekuensi. Jadi cara penyajian data hasil penelitian dalam suatu susunan yang mudah dimengerti. Jadi kadang-kadang kayak misalnya usia petani tadi ada rentang sekian. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya itu ternyata ada aturannya. Berapa jarak yang dibutuhkan. Nggak mungkin kalau kita misalkan kita bikin rentang petani, jadi usia 25 sampai 30, 31 sampai 35. Kemudian kelompok lagi usia yang 36 tahun sampai 40 tahun. Nah, itu kan tidak
tidak mungkin kita kelompokkan dengan sembarang. Jadi itu ada aturan-aturannya yang harus dipahami. Ini beberapa aturannya ya, sebentar. Kita lihat. Nah, ini ada raw data. Raw data ini tadi yang saya bilang. Jadi, kalau kalian ngambil data itu kan banyak. Misalnya umur, jenis kelamin, kemudian apa untuk data usaha taninya tentang biaya. Bisa? Halo? Sabar, sabar. Tes Ya, bisa? Bu. Deh. Maaf Ya, ya. Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Untung aja nggak diulang. Oke. Oke. Ini raw datanya. Data yang belum diolah ini belum raw data itu adalah data yang kalian ambil kan di lapangan tadi kata saya. Jadi pokoknya angka-angka semua yang kalian ambil. Kalaupun misalnya kalian PL itu nanam kan, nanam tanaman cabai misalnya. Nah, itu diukur tingginya atau jumlah daunnya dihitung per hari misalnya atau per minggu. Nah, itu kan dicatat. Nah, angka-angka yang kalian catat itu adalah berupa data. Jadi data itu kadang tidak teratur dan tidak sistematis. Jadi agar data mentah itu bisa bermakna sama bernilai itu biasanya diolah. Jadi kalau kita ngomongnya tuh diolah, datanya diolah, tapi bahasa lainnya adalah disederhanakan. Jadi bagaimana cara kita memaparkan data itu agar mudah dipahami sama orang lain. Jadi waktu kalian nulis skripsi, datanya banyak sekali yang kalian ambil, tapi bukan tabel data itu yang kalian kasih sama orang lain, melainkan uh, data yang sudah diolah, dijadikan tabel biar mudah dipahamin. Jadi sekalipun data kalian tadi banyak, tapi diringkas menjadi data yang sedikit tapi bermakna dan mudah dipahamin. Nah, ini contoh paling sederhana adalah metode array atau penyusunan data dari nilai terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi bisa aja misalnya kalian ngukur tinggi tanaman tadi kata saya, tanaman yang paling tinggi berapa ukurannya, tanaman yang paling pendek berapa ukurannya kayak gitu. Nah, cuman kalau tadi kata saya datanya banyak 1000 tanaman nggak mungkin kan kita sajikan semua. Jadi itu kelemahannya sistem array. Jadi nggak mungkin kita sajikan semuanya. Kalau datanya Ibu, maaf Bu, terus ya. ada teman-teman yang di ACC Bu. Oh, bentar. Banyak ya. Itu kata Bu Tirta tadi udah bisa absennya. Jadi kalian sambil ngeklik absen itu ya. Oke, oke. Sudah Oke, Bu. Baik Bu, udah Bu. sedikit yang ngisi absen. Oke. Udah. Sampai sini bisa ya. Ada gambarannya. Nah, yang kemudian di sini disarankan untuk daripada menggunakan sistem array tadi yang mengurutkan data dari yang terbesar dengan terkecil, itulah kita disarankan untuk membuat data dalam tabel distribusi frekuensi. Nanti di terakhir ada contohnya cara membuat tabelnya. Jadi ini gimana caranya? Caranya kata saya tadi, jadi dia menggolongkan data ke dalam interval-interval tertentu. Jadi nanti kalau kalian di lapangan, kalau sekarang mungkin nggak kebayang apa sih maksud Ibu Ulan nih, nggak masuk lah kayaknya di pikiran kalian. Nah, cuma kalau kalian udah di lapangan, itu kalian udah dapat data petani misalnya tentang pendapatan, biaya, umur, identitas petani itu, nah kalian baru tergambar.
gimana sih caranya menyajikan ini? Nah, gitu. Jadi diringkas, misalnya umur dirata-ratakan, misalnya jenis kelamin nggak mungkin kan dirata-ratakan kan? Nah, jenis kelamin itu berarti ditotalkan lah, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Nah, itu kalian melakukan pengelompokan secara tidak langsung. Makanya kita bilang itu menggolong-golongkan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Jadi dikelompokkan. Jadi ada yang tidak bisa digabungkan kayak saya bilang tadi. eh, nggak mungkin kalian menggabungkan jenis kelamin kan. Nah, jadi dipisahkan, digabungkan laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang, seperti itu. Jadi nanti kalian kalau sudah ketemu datanya, kalian bisa terbayang bagaimana cara mengelompokkannya ke dalam kelas-kelas interval tertentu. Siapa yang menentukan kelas-kelas interval? Biasanya kita sendiri sebagai peneliti, tapi terkadang mahasiswa itu salah menentukan interval-interval atau kelas tertentu. Jadi digolongkannya gimana atau bikin tabelnya gimana, kadang salah. Jadi biasanya konsultasi sama pembimbingnya untuk penggolongan-penggolongan intervalnya. Nah, ini keunggulan bikin tabel yang saya bilang tadi. Distribusi frekuensi lebih mudah dibaca, lebih sederhana, lebih informatif, sama lebih mempunyai manfaat langsung dan lebih mudah disimpulkan. Oke, jadi kadang dari tabel distribusi Ibu, frekuensi, mohon gimana? maaf Bu, materinya belum ini Bu, belum di-share Bu. Belum share? Iya Bu, materinya Bu. Tadi udah ya? Oh, mungkin putus tadi. Belum, Bu. Iya Bu, mungkin putus tadi Bu. Oh, tadi sudah kan, tapi karena terputus kan? Iya Gimana? Bu, tadi sudah Bu. Wait. Oke, pantesan. Ops. Tunggu. Oke, bentar ya. Ini. Share. Oke, udah ya. Oke. Ini yang saya bilang tadi, keunggulannya tadi ya, kalian bisa baca. Lalu ini tabel distribusi frekuensinya, gimana? Itu ada yang numerik, kata saya tadi, ada yang kategoris, penggolongan berdasarkan sifat atau kategori. Jadi kalau angka-angka itu biasanya dikelompokkan, kayak umur. Umur itu kalau kalian coba bikin tabel umur, mahasiswa agribisnis kelas Palembang, yang angkatan sekarang. Nah, kalian bikin berapa orang yang umurnya misalnya lahir di tahun sekian, berapa orang yang lahir tahun sekian. Nah, itu kan kalian mengelompokkannya ke dalam angka, dikelompokkan lagi ke angka. Jadi umurnya tahunnya itu berupa angka, kemudian umurnya juga berupa angka. Jumlahnya ya maksud saya. Jadi kalau misalnya kalian lahir tahun berapa? Saya nggak tahu lagi. Lahir atau beda atau sama semua umurnya ya? Jelas nggak suara saya? Beda-beda, Bu. Beda-beda, Bu. Bu. Rata-rata tahun berapa kelahirannya? 2001. 2000, Bu. 2001, Bu. 1 Bu. Dengan 2000, 2002. 2001, 2002. ada yang 2000, ada yang 2001 dengan 2002. Nah, itu namanya penggolongan ya, penggolongan secara numerik. Jadi ada mahasiswa yang kelahiran tahun 2000, 2001, kemudian 2002. Lalu tabel di sampingnya biasanya jumlah mahasiswanya berapa. Misalnya yang lahir tahun 2000 itu ada 10 orang, yang 2001 ada 20 orang, yang 2002 ada 30 orang. Nah, seperti itu. Itu namanya penggolongan secara distribusi frekuensi numerik namanya kalau kalian kelompokkan seperti itu. Nah, sedangkan untuk distribusi frekuensi kategoris itu penggolongan data berdasarkan sifat atau kategori. Misalnya yang
pendidikannya dari IPA, pendidikannya dari IPS, ada yang seperti itu. Itu berdasarkan sifat atau kategori. Jadi agribisnis itu kan bisa IPA, IPS kan masuk kan. Jadi ada yang kemudian SMA-nya dari IPA, SMA-nya dari IPS atau dari IPC. Ada seperti itu. Itu yang namanya kategoris. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Nanti ini teori semua, jadi nanti kalian tinggal praktek aja, tapi ini sebagai acuan. Pasti kalian waktu praktek kalian langsung mengelompokkan sendiri, bikin tabel sendiri. Cuman balik lagi nanti lihat aturan-aturannya benar nggak yang kalian buat itu kan. Jadi yang tahapan pertama itu menentukan jumlah kelasnya. Tadi kata saya, kalau penggolongan kayak bukan umur ya, tahun kelahiran tadi kan gampang ya. Jadi kan paling 3, kan nggak mungkin ada yang di atas itu kan. Jadi itu menentukan jumlah kelasnya tadi, kata saya yang menggolongkan tadi. Kemudian memasukkan nilai data-datanya ke dalam kelas yang bersesuaian. Kata saya tadi yang jumlahnya berapa orang, 10, 20, 40. Nah itu nilai datanya ke dalam kelas-kelas. Baru masuk ini. Ibu, mohon maaf, ada teman yang belum di ACC, telat masuk. Dona ya? Barusan udah. Udah ya, Bu. Makasih, Bu. 35 cuman. Nah, untuk kemudian kalau udah menentukan jumlah kelasnya, datanya udah ada, lalu tinggal membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini jumlah kelas ya. Jadi, gimana sih menentukan jumlah kelas? Yang kata saya tadi, jumlah kelas itu maksudnya pengelompokan kayak tahun kelahiran dari 2000, 2001, 2002. Nah, itu adalah jumlah kelas namanya. Jadi pengelompokannya, berapa jumlah kelasnya yang akan kita kelompokkan? Nah, itu tergantung dari datanya. Tadi kan kalau sampelnya kelas kalian aja, berarti nggak akan lebih dari 3 dong pengelompokannya, atau 4 di atas tahun 2002 bisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya bilang seluruh mahasiswa agribisnis, itu berarti kan banyak dari angkatan 2000 berapa ya sekarang, 2020 berarti 2013, 2014 sampai mahasiswa baru angkatan 2020. Nah, itu berarti kan banyak sekali mahasiswanya dan berbeda tahun lahir semua kan. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya? Jadi kita lihat sampelnya dulu. Jumlah kelas ini ternyata ada 2 ahli yang berpendapat bahwa baiknya menentukan jumlah kelas itu antara 7 sampai 15. Jadi paling banyak 20. Nggak mungkin lebih dari 20 gitu. Karena udah nggak enak lagi baca datanya. Kalau udah 20 itu kayak data mentah kan. Jadi kalau bisa antara 7 dan 15 kelompok. Jadi misalnya dari tahun kalian 2000 berarti 1996 dari tahun itu sampai tahun 2002 atau 2003, ada yang 2004 kan. Nah, itu paling banyak 15 kelasnya. Nah, kalau pendapat ahli lain adalah Sujana, dia bilang kalau kelas interval itu jarang yang kurang dari 5 dan lebih dari 15. Maksudnya gini, jadi nggak mungkin kayak klasifikasi yang saya bikin pertama tadi tuh untuk kelas kalian doang, itu kan cuman 3 kelompok kan. Tahun 2000, tahun 2001 dengan tahun 2002. Nah, itu jarang yang seperti itu karena cuma 3 kelas. Jadi artinya apa? Sampel, kalau saya ngambil sampel kelas kalian itu sampelnya terlalu kecil. Jadi terpengaruh juga dari jumlah sampelnya. Kemudian untuk yang lebih dari 15, jangan lebih dari 15 ini maksudnya ya. Jangan lebih dari 15 karena kata saya tadi kalau udah banyak sekali kelasnya itu bingung untuk membaca. Oke. Jadi ternyata nentuin kelas-kelas tadi ada rumusnya. Jadi rumusnya itu pakai namanya formula Stargess. Jadi dia 1 ditambah
3,322 log N. N ini apa? N itu jumlah pengamatan. Jadi kalau kalian satu kelas itu 40 orang, berarti N-nya 40. Kalau kalian ambil petani 100, berarti N-nya 100. Kayak gitu. Kalau kalian sampelnya itu tanaman kalian ada 1000, N-nya 1000. Berarti kayak gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi ada pengamatannya ada 100 orang. Wait. Enggak ya. Oke. Jadi pengamatannya ada 100 orang, maka kelas intervalnya kalau kita hitung, itu kita bisa kelompokkan sampai dengan 8. Jadi ini log 100 itu 2, 1 ditambah 6,64, ini dikali ya, 3,332 dikali 2, itu 6,644, dibulatkan jadi 7. Jadi dibulatkan, ini bilangan bulat ya, 8. Jadi kelasnya itu ada 8, kalau N-nya 100. Kalau berdasarkan rumus ini. Jadi kita lihat di sini. Ada ring. Ini rumusnya ya. Nilai tertinggi, terendah. Ya kalian bisa baca rumusnya. Nanti bingung kalau saya jelasin dari sini. Kalian nggak tahu range itu yang mana. Kelas interval itu yang mana. Ini kelas interval yang tadi kalian hitung 8 tadi. Untuk apa sih itu? Oke. Kita lihat contoh. Nah, ini dicontoh ya. Jadi, ini tadi. Contohnya, contoh soal. Jadi ini hasil ujian statistik 100 mahasiswa tahun 2018. Jadi ada 100 orang, ini nilainya beragam, ada yang 45 nilainya sampai yang terbesar itu dapat nilai 100. Sekarang dia tanya, gimana cara kita menyampaikan data ini sama orang? Kalau kita kayak saya, sekarang nyampaikan data ini sama kalian bingung kan lihatnya? Berapa ya? Berarti susah nggak ya statistik ya? Kok kakak tingkat saya banyak nggak yang dapat nilainya besar, banyak nggak dapat yang nilai kecil? Bingung kan lihatnya kalau data 100 ini acak-acakan seperti ini, makanya dibuat tabel. Nah, ini yang saya bilangin tadi tentang rumusnya. Jadi gimana ngelompokinnya? Kita kelompokin aja berdasarkan formula tadi. Jadi rumusnya ini masuk karena sampelnya 100 tadi, berarti ada 8 kelompok nanti. Gimana sih cara bikin 8 kelompoknya? Apa sih maksudnya 8 kelompok? 8 kelompok itu ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok di sini. Itu yang K tadi yang saya kasih tahu. Nah, sedangkan interval, itu interval. Jadi kan ini udah dibikin kelompok ya. Kita mau lihat nilai mahasiswa yang 45 sampai 51. Sampai sini ngerti nggak sih? Yang sampai K. Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Jadi ini kan bikin interval nih. Jadi nilainya 45 sampai 51. Terus ada nilai yang 52 sampai 58. Ada berapa orang? Ini ada 8 orang. Ada 8. Bentar. Iya benar. Ada 8, ada 3, ada 15 ini. Ini jumlah mahasiswanya. Disebut dengan frekuensi. Frekuensi itu ya. Salah tulis. Nih, ini interval namanya, range. Jadi kalian bikin range. Bu, gimana bikin range ini? Bukannya asal-asalan bikin range ini. Range ini ada rumusnya, yang tadi rumusnya. Nah, baru nyambung. Pakai rumus apa? Rumus yang ini tadi. Nah, ini ngukur range. Range itu tadi yang saya bilang tadi jaraknya. Jadi ada nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Itu dapatlah range. Nanti interval itu adalah range dibagi dengan banyaknya kelas interval. Banyaknya kelas interval sudah kita hitung tadi kan 8. Range-nya berapa? Jadi kita lihat dulu nilai tertinggi dengan nilai terendahnya berapa. Baru dapatlah intervalnya. Coba kita lihat lagi ya ke contoh tadi. Oke. Nah, ini dia. Jadi nilai tertinggi anak tadi ada yang dapat nilai 100 nih.
nilai terendahnya ada yang dapat 45. Lalu 100 dikurang 45 itu tidak. Halo, masih nyambung nggak? Masih, Bu. Masih? Ibu. Ya Masih, udah, Bu. udah kita lanjut. Saya kirain udah putus ya. Soalnya di layar saya udah bilang ini udah 40 menit. Kita kan pakai yang free nih. Nah, Iya Bu, tambahan 10 menit Bu. oke, bisa lah. Ini kan range-nya 7 kan? Dapatlah, masukin aja rumusnya sini. Dapatlah range-nya 7. 7 tuh gimana Bu nulisnya? Gini nih. Nih, 45, kalian hitung. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 7 kan? Kemudian interval selanjutnya 52. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 7 lagi kan? Nah, itulah namanya interval. Jadi tadi yang 7 tadi, ini bukan sembarang-sembarang nentapin angkanya ini berapa, intervalnya, tapi ada rumusnya. Tadi yang saya bilang, jadi nentuin kelas dulu, setelah dapat kelas, baru masukin interval. Sampai sini ngerti kan? Ngerti, Bu. Oke. Sudah. Nah, kalau udah dapat gambaran seperti itu, baru kita bisa baca yang atas-atas ini. Kalau saya jelasin tadi, kalian nggak nyambung. Ntar, kita jelasin di sini. Sampai sini kan tadi ya? Udah tahu ya interval. Nah, sekarang ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi, bukannya ada aturan-aturannya dari yang menentukan tadi. Jadi, kita baca lagi, biar kalian nyambung. Nah, ini dalam menentukannya harus memperhatikan N yang terlalu besar dan terlalu kecil. Jadi kadang-kadang ada sampel yang nilainya itu enggak, kalau ini kan nilai ya, nilai pasti range-nya paling besar 100 nih. Cuma kalau misalnya kita datanya pendapatan, itu range-nya bisa berbeda-beda. Jadi ada orang yang pendapatannya 2 juta nih, tapi ada orang yang pendapatannya sampai 20 juta. Nah, cuma satu orang misalnya yang dapat 20 juta. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi nggak bisa masuk sampel yang seperti itu ya. Jadi kalau ada sampel yang terlalu besar, lonjakannya atau terlalu kecil, berbeda dengan sampel yang lain, itu harus diperhatikan. Nah, jadi kalau ada yang ini, yang kecil, distribusi frekuensinya jadi tidak merata ya. Yang saya bilang tadi lah, kalau terlalu kecil jumlahnya. Nah, jadi hal-hal yang harus diperhatikan, satu, jadi yang harus diperhatikan adalah jumlah kelas, terus besarnya interval, penentuan batas kelas yang tadi saya bilang ya, kalian udah ada gambaran kan. Kemudian jumlah kelas jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Apabila terlalu banyak, kemungkinan ada frekuensi yang bernilai 0. Apabila yang terlalu sedikit, konsentrasi pada kelas tertentu. Jadi belum tentu berdasarkan rumus yang kita buat, belum tentu itu benar. Jadi kalian lihat lagi datanya. Jadi di range itu bisa jadi nilainya 0. Nah, kebetulan data yang saya contohkan tadi isinya ada semua kan. Nah, kalau ada permasalahan range 0 itu mesti kalian pertimbangkan lagi. Apakah sampelnya harus dilihat lagi? Apa berbeda jauh atau tidak? Nah, itu harus diteliti lagi. Kemudian ini besarnya interval atau luas interval. Ini yang tadi ya. Jadi dinyatakan dalam bilangan yang praktis. Ya tadi range-nya bilangan bulat ya. Kemudian lebih ini keunggulannya.
Penyajian distribusi frekuensi lebih mudah dibaca, luas kelas interval sama, kemudian bersifat tertutup. Bila ada yang nilai 0, sebaiknya digabung. Nah, ini tadi. Jadi kalau di antara interval itu ada yang 0, banyak yang 0, itu sebaiknya digabung aja. Jadi diulang lagi, intervalnya dikecilin, dipendekin. Jadi kayak tadi, dia ada, gara-gara bikin intervalnya ada 7 tadi kan, 7 kalau misalnya ada yang nilai 0 itu boleh kalian gabungin kelompoknya 1 dengan 2 misalnya, itu boleh. Ini penentuan. Nah, penentuan batas kelas ini aturan yang harus diperhatikan ya. Jadi nggak boleh ada satu angka yang nggak bisa masuk. Terus tidak boleh ada keraguan-raguan memasukkannya. Jadi kalau bikin interval itu nggak boleh 40 sampai 50 misal. Ini contoh ya. 50 sampai 60. Nah, kalau misalnya datanya 50, dia bisa masuk kelompok A dengan kelompok B kan. Jadi, nah, pengelompokan seperti ini tidak boleh ya. Jadi kembali lagi lihat ke contoh saya tadi. Aturannya, dari aturan, lihat kalau bikin interval itu nggak ada nilai yang bertabrakan. Jadi 45, 51. Bawahnya nggak mungkin 51 lagi dong, karena dia pasti masuk kelompok 1. Jadi bawahnya 52, 58. Nanti kalian kalau skripsi itu biasanya mengelompokkan umur petani. Simple kan? Cuma kadang-kadang kalian masukkan umur misalnya 45 sampai 50. Di sini 50 sampai 58. Nah, nanti 50-nya 2. Ya, Rio baru masuk. Oke. Jadi kalau rancu seperti itu nggak boleh ya kelompoknya. Jadi nggak tahu nanti dia mau masuk kelompok yang mana. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam penentuan batas kelas. Lalu ada yang perlu diperhatikan lagi, ada aturan lain lagi. Jadi ada istilahnya kalau nilai terendah itu pembulatannya ke bawah, nilai tertinggi pembulatan ke atas. Jadi beda dengan pelajaran fisika dulu ya. Kalau nggak salah pembulatan nilai. Kalau pelajaran fisika kan pembulatan nilai tergantung nilai di depannya kan. Tergantung nilai depan sini kan. Iya, Bu. Kalau yang ini, kalau nilai terendah tadi 45 itu bulatannya ke bawah, terus kalau nilai tertinggi itu pembulatannya ke atas dijadiin 100. Oh ini, udah. Karena kalian udah saya jelasin yang bawah tadi. Udah itu teorinya, prakteknya yang bawah ini. Nanti kalian baca-baca lagi, tapi udah saya jelasin semua. Oke, masuk ke tabel ini ya. Oke. Nah, ini kan ada nilai tengah nih. Nilai tengah 48. Dapatnya dari mana, Bu? Ya, dapatnya dari nilai tengah di interval ini. Jadi X nilai tengah itu intervalnya 45, 46, 47, 48. 48 dia di sini. Jadi angka yang keempat. Jadi nilai tengahnya 48, 55, 62, 69, dan seterusnya. Nah, untuk ini frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu sama dengan frekuensi biasa. Nah, kalau kumulatif itu ditambahkan. Jadi frekuensi relatifnya tuh tahu kan kalian tadi jumlah orangnya, jumlah sampel yang masuk ke dalam interval ini. Jadi frekuensi kumulatifnya 8. Nah, yang 4 nilai anak tadi 45 sampai 58 itu dapatnya ada 11 anak. Yang nilainya 45 sampai 65 itu ada 26 anak. Itu namanya frekuensi kumulatif. Ngerti ya? Jadi ditambahkan aja dari 8 tambah 3, 11. 11 ditambah 15, 26. Nih. Itu ditambahkan semua, nanti hasilnya jadi 100 sampel. Oke. Tabel selanjutnya. Ini namanya frekuensi kumulatif, kurang dari, ada lebih dari, sama dengan. Kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Saya terbalik ya.
Lebih dari sama dengan di sini, kurang dari sama dengan di sini. Jadi ini lebih kurang benar, kurang